Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek satu. Sekarang ini adalah pertemuan ke-9 atau pertemuan terakhir di mana minggu depan nantinya eh, adalah praktikum atau minggu ujian untuk praktikumnya. Sebelumnya mohon maaf ya kita sekarang asinkronus karena untuk kelas praktikum kebetulan sedang cuti bersama itu. Jadi daripada mengganggu, jadi saya lakukan secara asinkronus. Eh, Izin mengingatkan sebelumnya teman-teman kalau memang belum mengumpulkan silahkan kumpulkan terlebih dahulu modul-modulnya atau laporan praktikumnya sehingga nanti nggak menumpuk di akhir itu lebih baik telat dibanding enggak sama sekali. Mungkin kita bisa langsung masuk ya ke kelas ke modul praktikumnya di sini. Aku share screen. Oke. Di sini kita masuk ke modul ke-9, yaitu ada pewarisan, polimorfisme, dan interface. Mungkin di modul di bawahnya tuh tadi aku sempat baca, saya sempat baca di situ ada pewarisan, polimorfisme, dan abstrak dan juga interface gitu. Apa sih bedanya? Sebenarnya sih masing-masing itu, sebenarnya semua itu sama sih sebenarnya. Kayak kita tuh memisahkan kelas lain untuk digunakan oleh kelas lain lagi, sehingga nanti semuanya saling menggunakan, saling terhubung gitu. Cuman sebenarnya konsepnya itu sebenarnya sama, cuman berbeda di beberapa bagian doang. Tapi secara overall itu antara pewarisan sama polimorfisme sama, abstrak sama interface juga sama gitu. Jadi kayak eh, beda beberapa bagian doang dan juga apa ya namanya? Kalau memang ditarik secara garis besar ya sama. Kayak di sini sekarang kita masuk ke superclass dan subclass. Jadi berarti ini masuknya ke pewarisan ya. Dimana kalau pewarisan itu dia memiliki namanya superclass dan subclass gitu. Yang bakal jadi superclass itu berarti yang bakal jadi induknya gitu. Kalau misalnya kita punya induknya namanya animal. Nah, si animal itu sebagai superkelasnya. Nanti untuk subkelasnya yaitu ada subkelas subkelas sapi, subkelas kucing, subkelas apa apapun itu yang mana nanti mereka tuh bakal menggunakan semua behavior atau semua metode-metode yang ada di pada si superkelas itu yang tadi di animal berarti kelasnya. Jadi eh, untuk pewarisan tuh konsepnya yaitu membuat hierarki gitu. Jadi semuanya tuh untuk metode-metode yang secara umum, jadi secara umum itu kayak eh, animal tuh apa sih gitu. Nah, itu secara umum ditaruhnya di superclass. Tapi di subclass tuh misalnya tadi di subclass sapi gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya si sapi itu punya behavior sendiri, nah, dia bisa ditambahin sendiri sih di subclass itu. Cuman kalau memang secara umum dia animal, dia bakal ada di bagian superclassnya. Jadi tinggal dipanggil aja atau tinggal digunakan. Itu yang namanya pewarisan atau interface pewarisan atau inheritance. Nah, di sini kita bisa lihat ya, eh, disebutkan superclass kepada kelas yang turunannya. Jadi yang di bawah itu namanya subclass. Jadi di sini ada kelas person. Kelas person ini memiliki beberapa atribut. Atribut itu tuh name sama address. Jadi di sini tuh digambarkan secara general, seseorang itu pasti memiliki nama sama memiliki alamat. Nah, di sini untuk eh, namanya konstruktornya pakai konstruktor kosong. Di sini untuk eh, mencetak bahwa insert person constructor name sama address. Jadi kayak apa namanya nge-print aja sih ngecetak doang.
Di sini ada konstruktor dengan dua parameter yaitu name sama address untuk apa? Untuk sebagai setternya berarti di sini tuh setter buat masuk ke dalam si superkelasnya. Nah di sini ada string get name, string get address, void set name, void set address. Padahal ini kayak nggak perlu dibuat juga karena di sini udah nge-setter sendiri sih sebenarnya. Cuman kalau memang mau dalam bentuk metode untuk sebagai setter getter ya bisa aja. Cuman ini kita kalau lagi manggil si konstruktornya atau lagi nge-implementasi si konstruktor ini di kelas lain, ya otomatis dia juga bakal jadi setter gitu. Nah, itu di sini cara menggunakannya ya kalau person ya subclassnya ada namanya student, misalnya ada employer, iya employer atau apapun itu gitu. Jadi ya untuk orang dari kelas orang, ya orang tuh ada yang jadi murid, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai biasa gitu. Nah, makanya di sini kalau inheritance tandanya itu ada extends. Jadi kepanjangan dari person gitu. Student itu kepanjangan dari person. Artinya kalau udah pakai extend gini, semua kelas yang ada di person, semua yang ada di sini, maksudnya metode-metodenya, dia bisa digunakan di si student ini. Sehingga nanti dia di sini kan, oh di sini mah langsung aja start super. Oh, di sini pakai constructor yang itu ya, super some name some address. Ini itu langsung manggil konstruktornya gitu. Di sini ada superclass dan subclass. Di sini superclassnya pakaian, subclassnya baju gitu. Untuk pakaian kan ada baju, ada celana, ada jaket itu beda-beda. Sehingga ya apapun yang dalam superclass bisa digunakan. Jadi saya ulangi lagi, untuk inheritance itu adalah sebuah bentuk hierarki di mana kita buat sebuah superclass yang dimana di superclass itu general tentang sesuatu gitu. General itu kayak misalnya kita tadi ada punya kelas hewan, nah itu sebagai superclassnya. Kalau superclassnya itu ada hewan itu kan banyak, ada sapi, ada kuda, ada domba, ada apapun itu gitu. Jadi bentuk kepanjangannya dari si hewan sendiri. Nah, kalau contoh lainnya itu ada tadi di sini pakaian. Superclassnya subclassnya apa? Ada baju, ada celana, ada jaket, ada sweater, hoodie dan lain-lain itu jadi bentuk inheritance tuh kita bisa menggunakan kelas superclass, semua metode yang ada di superclass secara general. Tapi kalau ditambahin yang memang memiliki misalnya apa ya, eh, hewan secara keseluruhan itu ada makan, ada minum, ya ada makan, minum, jalan gitu kan. Jadi kan nggak semua hewan bisa berenang gitu. Nah, tapi kita tuh mau ada subkelasnya tuh ikan pari-pari gitu. Ya, dia otomatis bakal ada namanya bakal ada penggunaan ke superkelas. Eh, kalau itu tuh bakal bikin metode tersendiri gitu. Kalau itu maaf. Terus di sini selanjutnya ada polymorphism atau polymorphisme. Polymorphisme itu mirip banget sama inheritance, cuman bedanya tuh kalau di polymorphism tuh dia bisa merubah behavior itu tapi dengan nama yang sama. Jadi kayak dia tuh nggak terikat kayak misalnya kita bikin sebuah kelas suara gitu dari kelas hewan dengan metode suara. Karena kan suara kan bisa beda-beda. Maka dari itu dari si polymorphism ini dimasukin ke bahasa kelas apa, hewan ke kelas sapi. Pas kita pakai metode suara itu kita bisa ganti dengan apa? Suaranya itu jadi mu, jadi apa gitu. Sesuaikan dengan memang hewannya juga sih sebenarnya kalau bersama anak-anak. Ini ada contohnya polymorphism di kelas person. Terus di sini ada untuk nah ini polymorphism itu sama kayak inheritance menggunakan extends. Jadi ya mirip makanya sebenarnya untuk polymorphism sama extends itu cuma bedanya di situ aja. Untuk di polymorphism
si metode itu bisa eh, gimana kita gitu dipakainya, tapi dengan nama yang sama. eh Mirip-mirip sama kayak penggunaan konstruktor yang overloading gitu. Namanya sama, cuma nanti behaviornya bisa beda-beda berdasarkan parameternya gitu. Terus dilanjut di sini ada kelas abstrak. Kelas as eh, kelas abstrak itu sebenarnya kayak kita tuh bikin sebuah abstrak yang belum ada bahan apapun itu belum bisa di running gitu ya. Kecuali kalau emang kita memiliki satu main method, karena main method itu bisa dimanapun kita berada, eh terus itu kelas itu berada. Cuman di abstrak ini ya emang bener-bener belum jadi gitu. Masih dalam bentuk metode-metode doang, definisi metode. Maka dari itu kelas abstrak itu mirip dengan kelas interface. Di sini ada contohnya kelas abstrak itu living thing, living thing, terus di sini ada void rage, terus ada void it itu. Nah, di sini ada juga abstract method walk, jadi public abstract method void walk. eh Public abstract void walk tuh, jadi di sini masih kosong nih. Artinya apa? Dia tuh bakal di override atau bakal digunakan sama yang lainnya tuh dalam bentuk kita harus ngisiin gitu, ngisiin si eh namanya ngisi si metode itu. Jadi kalau memang kita udah ada kelas abstrak ya, terus di main metode tuh otomatis dia pasti bakal harus nge-override gitu, otomatis muncul dan bentuknya tuh kosongan dulu kan, karena nanti kita ngisi sendiri untuk di tengahnya ini gitu. Tapi untuk yang ini sama ini itu otomatis dibuat gitu. Terus ini ada kelas interface. Untuk kelas interface itu sebenarnya mirip sama tadi sama abstrak, cuman di kelas interface itu benar-benar ya udah semuanya itu cuma definisi dari si metode-metodenya aja gitu. Nanti sisanya eh itu harus dilakukan di kelas yang memanggilnya untuk meng-override. Meng-override juga sama bentuknya, harus dalam override juga. Jadi kelas interface dapat dipisahin gitu ya untuk memudahkan nanti apabila harus ada maintenance juga sebenarnya. Dan itu bentuk salah satu object oriented. Mungkin teman-teman juga eh, pernah ya menggunakan MVC gitu, mau apa namanya, model view controller. Nah itu tuh sebenarnya mirip-mirip sih kayak gini. Nanti kita harus bikin modelnya, terus sama controller sama view-nya digabungin, nanti dibacanya oleh controller, controller baru masuk ke mainnya kan. Itu sih. Oke, untuk tugasnya di sini seperti biasa laporan akhir. Itu udah pasti di sini yang di atas dicobain aja, soalnya nggak ada tugas-tugasnya kan, langsung dicobain aja. Terus ada tugas akhirnya bikin extend student record, terus buatlah sebuah subclass dari student record yang telah anda buat sebelumnya. Jadi kan di modul sebelumnya juga ada student record, kalian buat lagi aja. Terus ini ada abstract class shape gitu, buat kelas abstract shape dengan metode abstrak kan. Jadi nanti bikin satu kelas abstrak di mana memiliki metode get area, get name, cuma dua aja. Nanti harus nge-override. Kita bikin di kelas circle sama square. Nanti di situ masing-masingnya nge-override dari si get area sama get name. Nah di sini izinnya lagi, nanti minggu depan kita akan melaksanakan uas praktikum di tanggal berapa ya? Hari Selasa depan itu 28, ya intinya minggu depan lah ya, di hari Selasa. Nanti untuk soalnya di informasi
informasikan lanjut di hari hanya lagi. Mungkin cukup sekian. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.